teman-teman, sekarang bulan Januari ini aku mau ngecek dahli-dahliku di sini. Dan sekarang nih dahli-dahliku ini yang aku simpan ya, aku simpan di gudang rumah ya. Dan ini semua dahli-dahliku, ada banyak tuh ya dahli-dahliku di sini. Ini dahli-dahli untuk musim panas nanti ya. Jadi aku tuh setiap tahun selalu simpan bunga dahliku karena aku pengen tahun depan lagi aku mau tanam dahliku lagi, karena dahlia ini kan tidak tahan panas ya, tidak tahan dingin. Jadi kalau winter kita harus masukkan ke tempat yang suhunya cocok, yaitu berkisar antara 5 sampai 10, karena itu suhu yang ideal untuk membuat dahli umbinya tertidur ya. Jadi tahun depannya lagi kita masih bisa tanam lagi tanpa tumbuh lagi tunasnya. Dan sekarang ini di bulan Januari. Nah, ini aku ngecek ya. Biasanya tuh aku cek tiap bulan. Jadi kalau ada misalkan jamur atau apa, aku tahu. Nah, untuk tutorialnya tadi kan udah ya, yang untuk saat penggaliannya, dan inilah yang sudah disimpan. Nah, kalau yang seperti ini masih bagus ya, karena apa? Karena umbinya itu masih keras, yang keriputnya itu nggak begitu banyak nih ya, masih keras ini umbinya. Ini aku pakein semua nama-namanya. Jadi ini kayak gini nih, contohnya ini Cactus dahlia ini. Nah, ini yang di sebelah sini nih dahli-dahliku yang besar yang ini kalau nggak salah. Ini bleibt da. Ya, gut. Nah, ini suhunya agak dingin ya di sini kisarannya, karena di antara suhu 5 sampai berapa tuh 10. Jadi agak-agak dingin di sini. Suhu ideal ya. Kenapa nggak boleh pakai pemanas ya, khusus untuk penyimpanan dahli? Karena untuk menghindari pertumbuhan tunas. Kalau tunasnya tumbuh nanti susah untuk tanamnya karena masih musim dingin. Jadi ini caraku untuk mengawetkan umbi dahli sampai musim tanam di tahun berikutnya. Jadi mulai gali idealnya itu sekitaran bulan Oktober lah ya. Pokoknya kalau ya sayang, udah Emi di sana dulu, jangan kayak gitu. Kalau misalkan suhunya udah ada frostnya udah terus-terusan frost, kita langsung gali, terus kita simpan. Dan sebelum disimpan kita keringkan dulu sebentar. Nah, ini nanti hasilnya yang setelah dimasukkan di dalam rumah. Dan aku tahun ini nggak terlalu bersih ya kayak tahun-tahun sebelumnya, karena aku pengen selalu melakukan percobaan. Tiap tahun aku selalu melakukan percobaan yang mana nih metode yang terbagus untuk penyimpanan umbi dahli sehingga umbi dahlinya tuh nggak mati semua. Dan tahun kemarin sih puji Tuhan nggak mati semua sih, ya sekitaran 90% hidup lagi gitu. Dan tahun sebelumnya itu, jadi 2 tahun yang lalu itu atau 3 tahun yang lalu ya, aku lupa, 3 tahun yang lalu itu aku kan terlalu bersih ya, jadi cepet berkerut. Di bulan Januari itu udah mulai banyak yang berkerut. Akhirnya karena terlalu awal berkerutnya, otomatis tenaga untuk si dahli ini untuk tumbuh lagi tuh prosentasenya jadi berkurang ya. Dan umbi ini nih tujuannya untuk penyimpanan energi untuk perkembangan si tunas nanti di tahun berikutnya. Jadi makanya aku tuh selalu memikirkan cara bagaimana nih biar umbinya itu tetap bagus sehingga pertumbuhan tunasnya juga maksimal dan banyak gitu. Dan ini salah satu metode aku yang aku lakukan seperti ini. Jadi setiap tahun aku selalu melakukan percobaan sendiri ya. Jadi banyak sih di internet untuk metode-metode penyimpanan dahli, dan aku nggak begitu terlalu suka ya dengan metodenya Amerika. Kalau metodenya Amerika itu kan dipotongin satu-satu ya umbinya, jadi
cuman satu umbi gini. Jadi satu tanaman gini nih bisa dapat banyak umbi gitu, dipotongin gitu. Aku nggak melakukan itu. Jangan kayak gitu sayang, aku nggak melakukan itu. Kenapa? Jangan sayang, karena kalau misalkan satu umbi kayak gini, ini kan ada banyak umbi ya, jadi mereka itu potong satu-satu gitu di sini. Tapi menurut aku tuh kemungkinan untuk berjamurnya tuh resikonya tinggi. Jadi aku nggak pakai itu, aku pakai sistemnya. Jangan sayang, aku pakai sistemnya Eropa. Nah, sistemnya Eropa itu seperti ini. Kalau dibilang di Jermannya itu ganze Knollen ya, artinya satu satu bonggol gitu. Dan kalau di Indonesia kan, tunggu sayang, Emida ya gitu. Bisa bose. Ganze Knollen itu maksudnya satu bonggol. Dan kalau di Indonesia itu kan ada yang menerapin metode Amerika ya, dan menurut aku tuh kurang efisien. Kenapa? Karena resikonya gede. Ini kalau kita potong ya, kalau kita potongnya pada saat tahun kemarin sekitar setelah dipanen, itu kemungkinan untuk pertumbuhan jamurnya tinggi, resikonya tinggi. Makanya aku nggak melakukan itu. Jadi aku melakukan metode yang sama dengan yang ada di Eropa gitu. Tapi metodenya Eropa pun ada beberapa cara, dan ini aku pakai cara yang menurut aku tuh ini yang paling bagus gitu. Mami. Udah silent Mami. ya. Dan ini aku ada sekitar hampir berapa ini? 200 dahlia aku simpan di dalam ya, dalam rumah ya. Emi nggak di situ, nanti jatuh. Emi ke sana. Dan beberapa tanaman umbi lain seperti ini nih, bunga pukul 4 ya. Itu tuh kusimpan lagi umbinya, karena bunga pukul 4 itu kan dia memang nggak tahan panas, nggak tahan dingin kan, karena kan memang dari Asia. Nah ini aku simpan seperti ini tuh, ada jamurnya, tapi nggak masalah sih, karena ini udah mulai ada pertumbuhan nih. Ini ada mulai pertumbuhan ininya. Emi jangan di sini, nanti ada jamur itu di situ. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, kalau nanti ada yang mau ditanyakan bisa di komentar ya. Ini cara aku untuk menyimpan umbi dahli, dan sekarang ini aku sedang mengecek umbi-umbiku. Jadi pada saat penyimpanan umbi dahli, aku selalu cek rutin tiap bulan. Jadi mulai penyimpanan itu sekitar bulan kemarin itu Oktober. Jadi Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Nah, Mei itu baru aku tanam. Jadi 5 bulan di dalam rumah. Tapi menurut pengalaman aku tuh, meskipun hampir setengah tahun, tapi mereka masih bisa numbuh lagi. Nah, inilah kuncinya di sini, di suhu di temperatur penyimpanannya itu. Jadi kalau buat teman-teman yang ada di Indonesia, terutama ya, kalau untuk mau menyimpan umbi-umbian atau menyimpan akar ya, terutama akar atau umbi-umbian, atau bisa juga kayak misalkan akar mawar, itu suhunya harus diperhatikan antara 5-10 derajat, karena temperatur di atas itu akan menumbuhkan tunas, dan temperatur di bawah itu, di bawah 5 itu malah mematikan gitu. Dan itu suhu paling ideal yang udah aku lakukan percobaan ya, itu yang paling ideal. Jadi aku selalu cek tiap bulan untuk melihat kondisi apakah berjamur ataukah enggak. Nih seperti ini contohnya. Ini dia kayak gini pun masih bagus. Kenapa? Karena ini nggak berjamur ya. Ini masih bagus di sini nih. Meskipun kelihatannya itu dia kayak mati gitu ya, kayak mati gini, tapi nggak masalah. Kenapa? Ini tujuannya seperti ini nggak masalah. Jadi jamurnya ada di atas nih. Jamurnya nanti ada di atas nggak masalah. Yang di bawah itu nggak berjamur. Jadi itu masih aman buat pertumbuhan si dahli ini. Nah, kayak gini nih contohnya nih ya. Ini seperti ini nanti dia akan tumbuh lagi. Nah, ini juga nanti akan tumbuh lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau ada komentar silahkan komentar. Kalau suka bisa di subscribe ya, dan like juga di channel Gardening at Home tentunya. Ya, aku tunjukin lagi.